usah berdebat kayak gitu. Silakan gugat, kan dia pengacara, pengerti hukum, dia gugat aja. Ya kan, yang mau ngaku-ngaku punya sertifikat sana gugat aja. Kalau ternyata sertifikatnya nggak ada, aku pidanain balik, santai aja kok. Jadi kalau bicara hukum bukan cuma teriak-teriak di media, bilang mau mana bukti. Ya santai aja gitu loh, kamu gugat aja, kita tunggu di pengadilan gitu, jadi nggak usah mau gertak-gertak gitu. Hingga kini belum ada surat peringatan dari Pemkot Jakarta Timur guna sosialisasi pembongkaran hunian liar di Kampung Luar Batang. Gubernur Ahok sendiri memastikan tidak akan membongkar situs bangunan bersejarah dan makam Habib di Kampung Luar Batang tersebut. Namun justru akan menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat wisata bahari dan religius. Tensi politik jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan digelar 2017 mendatang semakin memanas. Para kandidat yang sudah menyatakan diri maju dalam kontestasi untuk duduk di kursi DKI 1 mulai saling serang dengan melempar pernyataan yang mengkritisi kandidat lainnya. Di antara sejumlah nama, calon petahana Basuki Cahayapurnama dan penantangnya Yusril Ihza Mahendra adalah yang paling sering saling lempar pernyataan. Tapi yang terjadi di Jakarta dan juga secara nasional itu kan terbalik sekarang ini. Ya, orang yang tidak puas itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi orang yang puas itu dengan menggebu-gebu, memberitakan atau membangun opini keberhasilannya. Kalau kita lihat misalnya dari segi realitas data dari Kementerian Dalam Negeri, misalnya daya serap anggaran pemerintah DKI, ternyata kan urutan 17 dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi tujuan Yusril ini bukan mau menawarkan program kepada orang Jakarta mana lebih baik kalau kayak gitu. Bang Yusril cuma takut Ahok jadi gubernur. Itu aja toh. Harusnya Bang Yusril itu sampaikan orang Jakarta dong. Kalau saya jadi gubernur, Yusril jadi Ihza Mahendra, profesor, dokter hebat hukum. Pokoknya Ahok gak ada apa-apa deh. Kalau bikin RPtra itu sampai pakai Aladin, jadi 1000 sehari. Jual program gitu dan BPK kan sudah membuat laporan. Kepala BPK udah dicopot. KPK udah minta BPK audit investigasi. Sampai sekarang KPK belum menemukan 2 bukti. Niat curi pun tidak ada. KPK terus nggak? Ya KPK kan terus cari. Kan KPK kan nggak boleh stop. Nah, saya percaya KPK ini profesional. Saya akan ikutin aja proses hukum. Saya lebih senang ke pengadilan sebetulnya, supaya nggak dibuat ombang-ambing. Karena kalau di pengadilan semua orang akan dengar salahnya di mana. Saya kan persoalkan apa tuh nggak? Kebetulan cuti ini kalau diterusin pas-pasan nyusun APBD. Nah, saya tidak tahu apakah dia punya kepentingan supaya saya nggak bisa ngawasin bagus APBD, karena kasus UPS saja Pak Yusril membela yang nilep, udah jelas tersangka. Kasus Bantar Gebang ngabisin duit banyak, dia juga bela. Itu aja menurut saya. Jadi saya pikir cukup alasan untuk saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pak Ahok. Ya semua ada kepentingan politik, ya Pak Ahok punya kepentingan politik, saya juga punya kepentingan politik, tapi yang saya kemukakan di dalam sidang ini seluruhnya adalah argumen hukum, nggak ada argumen politiknya sama sekali. Karena bahkan argumen politik yang diajukan Pak Ahok nggak saya tanggapi, karena saya anggap itu tidak relevan. Misalnya beliau mengatakan, oh ini berdekatan dengan pembahasan APBD yang beliau harus membahas, itu kan nggak relevan. Karena di Mahkamah Konstitusi ini seluruh argumentasinya adalah argumentasi hukum. Cahayapurnama dan Yusril Ihza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi, tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi dari hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam Pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi
masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita jamin tinggi.